Seketika, tiba-tiba, keesokan harinya, ada yang membangunkan kami, yaitu Panji dan Rido, yang berdiri di depan musola dengan nafas ngos-ngosan. Aku langsung menyuruh duduk di teras musola. Kalian pergi kemana aja? Kami bertiga mencari kalian berdua hingga kami tersesat di kampung ini. Gila lo orang ini, kata Daniel. Untung ketemu lagi kita. Jadi gini Ron, tadi ceritanya aku sama Panji itu sampailah di persawahan. Aku sama Panji ketemu si kakek-kakek yang membawa kayu bakar. Nah kakek ini mengajak kita di kampung ini. Dan tau gak, kami kan diajak ke rumah kakek-kakek itu. Kami disediain air minum. Nah setelah kami meminum airnya, ternyata seisi rumahnya itu yang diperlengkapi dengan air dan makanan itu semua itu belatung. Aku sama Panji langsung lari. Akhirnya aku ketemu kalian di sini. Setelah kami berdebat lama, akhirnya kami sepakat untuk pergi dari kampung ini keesokan harinya. Setelah keesokan harinya, kami pun bergegas prepare untuk mengemasi barang kami, memulai rute yang sebelumnya kami lalui. Setelah sekian menit kami berjalan, kami pun tidak sadar sama sekali kalau ternyata Panji itu dari tadi tidak ada di belakang kita. Dan akhirnya aku memutuskan untuk Rido bersama Iqbal menunggu di perbatasan hutan, dan aku bersama Daniel balik ke kampung untuk mencari Panji. Gue nih heran sama anak itu. Dari awal sampai saat ini selalu aja nyusahin. Kesel gue, ini udah 2 hari loh kita di sini, kata Daniel. Oke, Dok sama Iqbal, kalau aku sama Daniel sampai malam belum menemukan Panji, kalian tetap tunggu di sini. Kalian berdua pasang tenda aja di sini sampai nunggu kita kembali ya. Jangan kalian ninggalin kita. Ya, oke siap, kata Rido. Kami bakal nunggu kalian. Udah buruan, keburu malam, kata Daniel. Akhirnya, Rido dan Iqbal menunggu di perbatasan hutan. Aku dan Daniel cuma membawa satu ransel, yaitu punya aku, yang isinya paling lengkap dari ransel kami bertiga untuk jaga-jaga. Kemudian kami berdua segera menyusul Panji, yang tak kemana perginya. Aku melihat ke langit, matahari terasa panas, mungkin sekitar jam 10-an. Dan setelah kami berdua mencapai perbatasan perkampungan, kami pun tercengang melihat perkampungan tersebut. Perkampungan yang seisi perkampungannya menjadi kotor, seram, dan penuh debu. Perumahan-perumahan perkampungan yang tadinya bagus menjadi perumahan reot, usang, dan menyeramkan. Dan ternyata yang lebih menyeramkannya lagi, banyak orang-orang yang di kampung ini yang berbentuk seperti zombie. Mereka semua menatap kami berdua dengan tatapan yang sinis dan menyeramkan dengan penuh dendam. Ron, ini gak beres Ron. Cabut Ron, kata Daniel. Dan akhirnya aku dan Daniel pun memutuskan kembali lagi di perbatasan hutan untuk menemui Rido dan Iqbal. Dan sesampainya di perbatasan, lalu aku dan Daniel menceritakan apa yang terjadi di kampung itu. Dan seketika, Rido sebagai pemimpin jalan, kami mencari Panji bersama. Kami terus mencari dari sudut ke sudut gang tanpa henti berputar-putar, kemudian balik lagi ke musola yang sama dengan keadaan berdebu dan menyeramkan, dengan dibarengi dengan tatapan-tatapan para warga yang seperti zombie. Iqbal yang terus ketakutan dan berharap bisa pulang, hingga memakan masakan ibunya, terus merengek pada kita. Aku rindu rumah. Aku pengen pulang, sumpah. Aku janji kalau aku bisa keluar dari sini aku gak akan lagi daki-daki gunung, kata Iqbal. Sampai hampir matahari tenggelam, kami tidak kunjung menemukan Panji. Kami pun putus asa. Dan lalu kami memutuskan untuk beristirahat karena kami merasa lapar dan lelah. Udah semakin lama kita di sini semakin kita gak bisa keluar. Bener lah, ayo kita buru keluar dari persawahan, tinggalin Panji aja, kata Iqbal. Akhirnya di tengah-tengah perdebatan kita dengan rasa lelah, ada seorang anak perempuan dengan mata menyeramkan berteriak, batu, sajen, sembari berputar-putar. Dengan terdiamnya kami berempat, lalu dia pergi meninggalkan kami dan tersenyum. Dan seketika aku teringat di dalam hutan ada batu yang ada sajennya. Lalu aku dan Rido pun setatapan, dan dia juga tahu apa yang aku pikirkan. Lalu kami memutuskan untuk pergi ke batu yang ada di dalam hutan itu tanpa Panji. Setelah beberapa jam kami berjalan menuju perbatasan hutan, kemudian kami memasuki hutan itu dan memulainya untuk mencari batu besar yang dimaksud oleh anak kecil itu. Setelah sekitar 1 jam kita di dalam hutan untuk mencari batu tersebut, kita tiba-tiba melihat objek benda berwarna biru dari kejauhan. Kami berempat langsung berlari menuju ke sana dan mendapati bahwa benda itu adalah ransel milik Panji. Seketika kami langsung mengecek isi ransel tersebut. Dan di dalam ranselnya Panji, kami menemukan air botol dan 2 bungkus roti yang masih tersisa di dalam tas itu. Tak lama kemudian, kami mendengar suara minta tolong tapi samar-samar. Dan akhirnya kami melihat bahwa itu adalah Panji yang bersandar di sebuah batu besar
Yang tidak lain memang itu adalah batu yang sedang kita cari. Kami pun langsung berlari menuju Panji dan memberikan sedikit air yang tersisa di dalam botol minum. Badan Panji di sana sangat lemas, sampai tidak mampu untuk berdiri. Kemudian aku membantunya berdiri dengan merangkulnya. Apa yang terjadi pada Munji? Ron, woi, kayaknya mau mati aku ini. Di tengah kebingungan kita, semua hanya bisa duduk terdiam. Hari semakin gelap, sepertinya waktu maghrib ingin segera tiba. Cahaya matahari yang sedikit demi sedikit mulai menghilang dari pandangan. Aku pun berpikir dan mengingat apa perkataan kakeknya Rido tentang bawang putih yang sedang kita bawa. Lalu aku bertanya kepada Rido, "Dok, ini bawang putih?" Setahu aku, apa mungkin kita makan aja ya bawang putih ini? Karena seingat aku sih kakekku pernah berpesan seperti ini. Kakekku pernah berpesan bahwa bawang putih bisa menepis hal-hal spiritual seperti hal-hal negatif yang seperti yang kita alami ini. Lalu seketika kami berlima pun sepandangan dan tak berpikir panjang kami pun memakannya satu persatu bawang putih. Gue lebih baik lanjut perjalanan ke hutan menelusuri hutan daripada gue harus balik lagi ke kampung. Gak ngerti lagi gue kampung apa itu, kata Daniel. Tak terasa hari sudah gelap. Senter yang kami bawa masing-masing sudah kehabisan baterai. Dengan keyakinan, kami terus berjalan, menelusuri hutan-hutan. Terasa duri-duri dan semak-semak belukar menusuk kaki-kaki kami. Panji yang hampir pingsan lemas, kami rangkul dengan pelan. Sekitar 1 jam lebih, kami tidak menemukan tanda-tanda bekas jalur pendakian, yang membuat harapan kita semakin terkubur. Tetapi yang membuat kita yakin, kami semua tidak berulang kembali memutar-mutar di hutan itu. Kita mencoba keluar. Pohon-pohon dan semak-semak yang kami lewati itu berbeda. Tidak ada yang sama seperti sebelumnya. Kami tetap berjalan dan akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Dengan penuh kegembiraan, kami pun berlari menujunya. Tiba-tiba dari arah itu juga terdengar suara tawa-tawa orang yang sedang bercanda. Dan nampaknya itu adalah beberapa tenda pendaki yang sedang tercamp di sana. Seketika kami berteriak minta tolong, karena Panji sudah akan pingsan. Pendaki sedang bercanda ria itu berdiri dan berlari ke arah kami yang tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Tolong kami, kataku berteriak. Kalian kenapa? Salah satu dari orang-orang itu bertanya kepada kami. Kami tersesat di hutan selama berhari-hari, Pak. Tersesat? Kalian kok bisa tersesat di sini? Ini kan jalur resmi. Dengan panik, bapak itu menjawab. Sudah, kalian bawa temanmu yang sakit itu dulu ke tenda. Sepertinya dia kelelahan. Kemudian kami langsung diberikan air minum dan makanan berupa roti. Kami sangat menikmati makanan itu sampai kenyang. Kemudian Panji disuruh istirahat di dalam tenda. Akhirnya, aku dan Rido menceritakan semua hal yang kita alami. Lalu pendaki yang lainnya juga pun berpikir bahwa tidak akan melanjutkan pendakian ini sampai puncak. Dan Pak Pemandu akhirnya menyetujui. Karena cerita kami, mereka juga berpikir bahwa ini sudah tidak beres dan mereka juga akan takut mengalami hal seperti kami. Kemudian kami sarapan pagi dan dilanjutkan membongkar tenda masing-masing, memasukkannya ke dalam ransel. Para pendaki yang menyelamatkan kami itu terdiri dari 8 orang, 3 wanita dan 4 pria beserta bapak pemandu itu. Mereka semua tidak melanjutkan pendakian karena takut dengan cerita kampung jin yang kami masukin kemarin. Mereka akhirnya mengikuti kami pulang dengan berjalan bersama-sama. Kami berjalan bersama-sama sampai kami tiba di pos 3 dan beristirahat di sana untuk makan siang karena waktu sudah menunjukkan 11.41 WITA. Di sepanjang perjalanan tadi, kami banyak melewati para pendaki yang naik ke puncak Gunung Samalas. Aku heran kenapa banyak pendaki yang naik, padahal saat kita kemarin mendaki sangat sepi karena sedang musim hujan. Pak, kok rame yang mendaki ya? Padahal kemarin pada saat kami berangkat mendaki hanya rombongan kami saja loh yang mendaki. Tapi kok sekarang banyak sekali pendaki ya? Pak Pemandu menjawab, sepi gimana sih Ron? Sejak bulan lalu juga sudah banyak yang mendaki di gunung ini. Sekarang kan sudah masuk musim kemarau. Kalau musim hujan baru sepi. So kami semua berlima kaget mendengar ucapan Bapak Pemandu. Daniel menjawab, loh Pak, bukannya ini musim hujan ya Pak? Kami pas mendaki kemarin di musim hujan loh Pak. Sampai kami harus memakai jas hujan plastik. Kami pun selesai membahas itu dan mulai mempersiapkan peralatan untuk masak. Aku ingat di pos 3 ini tempat kami mengecamp lalu ketika aku melihat cahaya yang berwarna hijau. Pada malam hari itu, aku melihat tanah di sana sangat kering, seperti musim kemarau yang membuat aku masih bingung kenapa musim hujan sangat cepat berlalu.
Dan di pos 3 itu banyak pendaki yang sedang istirahat di sana. Pakaian yang mereka pakai, gaya-gaya rambut mereka sangat berbeda. Berbeda dari penampilan aku yang menurutku sudah paling keren. Aku lihat baju-baju mereka, tidak ada mereka yang aku kenal. Kemudian ada yang aku lihat mengeluarkan kamera yang kelihatan canggih. Padahal kamera itu sangatlah mahal. Hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya. Itu HP mahal pada zaman muda dulu, kata Pak Pemandu. Aku menjawab, yang benar Pak. Iya benar. Bapak waktu muda dulu baru lulus kuliah, mana ada uang buat beli HP semahal itu. Tapi sekarang kan zaman sudah berubah. Sekarang HP semakin canggih dan harganya juga semakin murah. Daniel, wah, emang bapak muda dulu tahun berapa Pak? Kalau nggak salah, kemungkinan sekitar 12 tahun yang lalu, di tahun 2005 atau 2006 kalau nggak salah ya. Akhirnya Iqbal pun terbahak-bahak sambil tertawa. Ternyata bapak serius gini, bisa juga bercanda, kata Panji. Ini kan tahun 2006 Pak. Ini belum tahun maju, ini masih tahun 2006, kata Rido. Pendaki yang lain berkata, ini kan 2018, iya 2018, iya 2018, banyak yang bilang seperti itu. Kok kalian 2006? Maksudnya apa? Kami nggak capek Pak, kami baik-baik aja kok. Ini memang tahun 2006. Kami berangkat mendaki 4 hari yang lalu dan tersesat selama 3 hari dari sebuah kampung di tengah hutan tempat arah kami datang kemarin Pak. Pendaki yang lainnya pada tertawa terbahak-bahak. Ini 2018. Mereka menertawakan kami berlima. Lalu kami memberitahukan pada mereka semua karcis masuk ke Taman Nasional Pemuncak Gunung Samalas ini di tahun 2006. Dan mereka semua tercengang. Pak Pemandu akhirnya bertanya kepadaku, kamu lahir tahun berapa Ron? Aku lahir tahun 95 Pak. Umurku sekarang 21 tahun. Dan perkataanku seperti itu semuanya langsung kaget dan berdiri. Mereka semua menatap kami dengan tajam. Kamu anak kuliah Universitas Mataram bukan sih? Iya, kok Bapak bisa tahu Pak? Fakultas Hukum. Kok Bapak bisa tahu semua tentang Roni Pak? Kalian 3 orang dari fakultas yang sama kan? Yang mendaki Gunung Samalas tahun 2006. Terlihat bibirnya bergetar. Dengan spontan, Pak Pemandu langsung berteriak, ayo semuanya cepat turun. Dengan nada tergesa-gesa. Dan seketika Pak Pemandu menelpon seseorang. Halo, segera panggil Polhut ya, di dinas sosial. Iya, ada korban pendaki, hubungi puskesmas terdekat juga. Cepat, kami ada di pos, kami berjalan turun. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitulah yang kami dengar dari percakapan Bapak Pemandu di teleponnya. Pak, terima kasih ya, udah menolong kami. Bapak baik, karena mau memberikan kami makanan sampai kami bisa turun. Iya sama-sama, tapi nanti kalau kita sudah sampai kalian semua jangan kaget ya. Kalian kuatkan mental, ikhlaskan semua yang sama Maha Kuasa. Maksudnya Pak? Kataku, nanti juga kalian akan tahu kok. Kemudian kami terdiam dan terus berjalan menurun perbukitan. Tiba-tiba dari kejauhan di parkiran pendakian di gerbang itu sudah ramai banyak orang. Mobil ambulan terlihat parkir, mobil polisi, banyak tentara di sana. Aku melihat gerbang pendakian itu sudah berubah. Area parkirannya juga lebih luas, tidak seperti pada saat kami mendaki kemarin. Setelah selesai kami langsung dihampiri oleh banyaknya orang di sana. Kami kemudian diarahkan kembali ke ruangan yang sudah ada kursi, makanan, dan perawat yang memakai baju putih. Semua pada tercengang melihat kami berlima. Aku melihat kalender yang digantung di dinding ruangan itu dengan tahun 2018. Apa memang benar sekarang ini tahun 2018? Kataku dalam hati. Setelah selesai kembali normal, kami bisa diwawancara. Akhirnya kepala TNGS mengarahkan kami ke sebuah ruangan dan di situ sudah banyak sekali ketua tentara, ketua polisi, dan segenap warga yang ada di sekitaran pedesaan kami yang dulu. Dan akhirnya kami pun memulai wawancara. Dan di ruangan wawancara itu mereka memperkenalkan diri mereka satu-satu terhadap kami berlima. Ibtu Hendra, ketua Polres tempat. Pak Dr. Tommy, Rumah Sakit Provinsi NTB, Kepala TNGS, Pak Abdul Ghani, Kepala Taman Nasional Gunung Samalas ini, Pak Tentara, Letnan Infanteri Agus dari Korem NTB, dan ada kakek tua, Kamaludin, Ketua Adat, Bapak berpeci hitam, Pak Rahman, menjaga loket di tahun pendakian 2006, tahun kami. Jadi perlu kalian berlima ketahui bahwa sekarang adalah tahun 2018. Kalian semua dinyatakan hilang pada 12 tahun yang lalu oleh polisi hutan. Benar dek, kata Pak Polisi. Identitas kalian juga sama seperti laporan kehilangan pendaki di tahun 2006. Pada saat itu, keluarga kalian sudah menghubungi pihak kami. Ini mustahil, aku berkata. Dokter Hadi menjawab, ini memang mustahil. Kami semua juga tidak percaya akan kejadian ini. Pak Polisi pun langsung berkata,
Sidik, kalian itu cocok dengan 5 pendaki yang hilang pada 12 tahun lalu. Ciri-ciri kalian juga sama. Dan semua barang yang kalian bawa sudah kami cek. Ternyata memang benar. Kalian itu 5 pendaki yang dinyatakan hilang di tahun 2006. Pak Rahman berkata, "Iya Pak, saya menjaga tiket waktu itu. Memang benar mereka semua pendaki, hanya 5 orang di musim hujan pada waktu itu. Wajah mereka sama persis, seperti pada saat mereka berangkat pendaki." "Jadi Bapak yang dulu jaga tiket loket ya? Ternyata Bapak sudah semakin tua ya," kata Iqbal. Singkat cerita, Dr. Hadi ingin kami menceritakan semuanya dari awal pendakian sampai kami berada di sini dan kami menghilang selama 12 tahun. Aku langsung menceritakan semua yang terjadi di kampung itu. Apapun yang kami alami, kejadian misterius di gunung itu. Kamera masih terus merekam ceritaku. Sesekali difoto oleh orang-orang asing. Di samping kantor TNGS, aku melihat di halaman parkir itu sudah ramai sekali orang seperti pasar malam. Di sana sudah banyak aparat bersenjata lengkap dan dipasang garis polisi. Belum sempat Dr. Hadi melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba ada seorang masuk. "Keluarga kalian sudah sampai, kalian bisa menemuinya, tapi kalian harus menerima kenyataannya." Tiba-tiba ada orang tua yang langsung berlari ke arahku dan memelukku dengan erat sambil menangis. Ternyata itu adalah kedua orang tuaku yang sudah berbeda wajahnya dengan yang terakhir kali aku lihat pada saat berangkat mendaki. Begitu juga dengan Rido, tapi Rido kakeknya sudah meninggal. Begitu juga dengan Daniel, Panji. Tapi sayangnya, Iqbal hanya didatangi seorang perempuan yang usianya perempuan sama dengan usia ibuku. Aku langsung mendatangi Iqbal. Aku sudah mengetahuinya. Dan aku memeluk Iqbal. "Panji, Daniel, Rido, kami semua berkumpul lalu berpelukan. Di sisi lain kami bahagia telah bertemu keluarga kami. Tapi di sisi lain kami tidak percaya bahwa semua yang ada di sekeliling kami sudah bertumbuh tua. Tetapi kami juga terheran bahwa kami masih sama seperti sedia kala di saat pertama kali kami mendaki di tahun 2006. Dan akhirnya, seluruh tempat wisata pada Gunung Samalas oleh ketua TNGS ditutup sementara. Dan para pendaki-pendaki baru yang di tahun 2018 dijemput paksa dan disuruh turun. Mengingat segala perjalanan pendakian yang kita lalui, pada akhirnya memberikan kita pelajaran hidup yang berharga, bahwa doa-doa orang yang tercintalah yang mampu membawa kami kembali."